A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Iman, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita sampai hari ini dapat menikmati berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat yang paling besar adalah Allah berikan kepada kita nikmat iman dan kemudahan untuk ibadah. Betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan memberikan kita fasilitas-fasilitas, diberikan fasilitas kesehatan, diberikan fasilitas kemudahan rezeki, diberikan fasilitas pakaian yang baik dan banyak fasilitas lainnya, sehingga kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Dan ini adalah nikmat yang belum tentu diberikan kepada semua orang, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang ada di luar sana tak sempat melangkahkan kaki ke masjid. Ada yang di luar sana mungkin terlalu kurang dalam kehidupannya, harus mencari nafkah sehingga tak sempat melangkahkan kakinya ke masjid. Boleh jadi. Tapi yang pasti kita yang hadir di masjid ini, Allah berikan banyak nikmat sehingga kita bisa dengan leluasa untuk dapat ibadah sholat maghrib berjamaah. Dulu kita iktikaf di masjid ini menunggu untuk waktu sholat berikutnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sering salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Insyaallah malam hari ini kita lanjut ngaji kita, ngaji usulul hadis ataupun mustalahul hadis, kajian yang membahas tentang kenapa dan bagaimana sebuah hadis itu bisa sampai dikategorikan sahih, hasan, dhaif, apa sebabnya. Baik, kita telah membahas sekilas tentang apa kitab-kitab yang pertama sekali dituliskan dari sisi kitab hadis sahih. Dan salah satu yang paling unggul adalah dan paling pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Karena Al-Imam Al-Bukhari yahfazu mi'ata alfi hadis. Imam Al-Bukhari itu hafal sebanyak 100.000 hadis sahih. 100.000 hadis yang sahih. Wa mi'atai alf, dan 200.000 hadisun ghairu sahihin. 200.000 hadis yang tidak sahih. Jadi tidak sampai terlihat sahih. Yang sahih berapa? 100.000. Yang tidak sahih 200.000, 300.000. Luar biasa. Wa kana wasi'ul ma'rifah ghazirul ilmi, dan beliau adalah orang yang banyak sekali ilmunya. Wa ahadu a'lamid dunya fi ma'rifatis sahihi minas saqim, dan salah satu orang yang paling ahli dalam membedakan masalah hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Wa ma'rifatu ahwalir rijal wa ilalul akhbar, dan mengetahui siapa saja perawi-perawi hadis yang bisa dipercaya dan siapa yang tak bisa dijadikan perawi pada masanya. Wa kullu ma yata'allaqu bil hadis, dan semua yang terkait dengan masalah hadis. Jadi Imam Bukhari ini memang mengkhususkan diri untuk masalah hadis saja. Bukan artinya beliau tak paham dengan fikih, bukan tak paham usul fikih. Beliau paham, tapi beliau tidak mengkondisikan dirinya untuk berada di sana. Beliau fokus untuk masalah hadis, mengumpulkan hadis, memeriksa hadis, mencari perawi-perawi hadis, meneliti siapa perawi yang adil, siapa perawi yang tak bisa dipakai. Itu yang beliau khususkan. Karena para ulama-ulama kita itu biasanya ghazirul ilmi, banyak yang mereka ketahui ilmu. Termasuk misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
beliau itu dikenal sebagai imam mazhab Asy-Syafi'i. Padahal beliau juga ahli hadis. Ada namanya Al-Musnad Asy-Syafi'i, di mana Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan hadis-hadis dari guru-gurunya. Jadi beliau punya kitab Al-Musnad Asy-Syafi'i, kitab hadis yang memang beliau riwayatkan dari guru-guru beliau. Ini bukan sekedar beliau paham saja masalah fikih, tapi beliau juga ahli hadis. Subhanallah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i disebut julukannya sebagai Nasirus Sunnah, orang yang menolong sunnah. Kenapa? Karena pada masa beliau itu banyak sekali orang yang meriwayatkan hadis-hadis, tapi banyak yang palsu. Banyak yang meriwayatkan hadis-hadis tapi tak paham kemana arah hadis itu. Maka beliau membuatlah semacam metodologi untuk membedakan mana hadis ini yang didahulukan, mana yang diakhirkan, mana yang nanti sifatnya umum, mana yang sifatnya khusus. Itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i disebut Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Jadi kalau ada orang hendak mempertentangkan, kau ikut mazhab Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, atau ikut Nabi, ini orangnya bodoh berarti. Dia tak paham bahwa Imam Asy-Syafi'i itu salah satu ahli hadis. Beliau Nasirus Sunnah, yang menolong sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini menganggap seolah-olah Imam Syafi'i itu tak paham hadis. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i tak paham hadis. Subhanallah. Ini aneh. Ya, jangan sampai lisan kita itu pandai-pandaian berkata-kata terhadap para ulama. Imam Al-Bukhari, beliau mengkhususkan diri ke dalam masalah hadis. Bukan tak paham fikih, paham. Bukan tak paham tauhid, paham. Tapi beliau mengkhususkan diri di bidang hadis. Nah, kemudian laqad kana al-Imam Al-Bukhari ahadu a'lamid dunya fil hifzi wal itqan. Imam Al-Bukhari dikenal sebagai salah satu alim ulama di dunia ini yang paling kuat hafalannya. Al-hifz wal itqan. Hifz itu menghafal, al-itqan itu duduk hafalan. Mungkin kalau kita di Indonesia bisa melihat seperti Ustaz Adi Hidayat, itu hafal, selain hafal juga mutqin. Tanya ini ayat ini ada di sebelah sini, ulang balik, putar sana, putar sini, bisa jawab. Itu namanya mutqin, itqan. Ada orang yang hafal tapi enggak mutqin. Hafal, tapi ketika dibalik langsung buyar hafalannya. Ya. Misal saya pun pernah jadi imam, lalu membaca surah, ketika lupa sedikit, walaupun diingatkan dari belakang, saya tak nyambung lagi ayat itu. Ya, lupa, hafal tapi tidak mutqin. Jadi tingkatannya itu hafal, hifz, baru itqan. Imam Bukhari salah satu ulama yang paling hafal dan paling mutqin. Imam Syafi'i juga, Imam Syafi'i hifz wal mutqin, ya, wal itqan. Imam Syafi'i kalau membaca kitab begini dibacanya sebelah dibaca, sebelah ditutup tangan. Kenapa? Karena sekali baca terhafal. Jadi kalau nggak ditutup, bercampurlah dari halaman yang sini dengan halaman sini. Jadi tutup sebelah. Nah, dibaca sekali baca hafal. Nah, ada di antara kita yang seperti itu. Nah, itulah ya para ulama-ulama kita dulu. Imam Bukhari pun luar biasa. Kita menghafal di pesantren biasanya disuruh menghafal hadis arba'in, 42 hadis. Itu pun kelabakan orang menghafal itu. Ini ratusan ribu. Ya, jadi memang tingkatannya berbeda dengan kita. Ya, subhanallah. Kemudian nama kitab beliau yang paling terkenal, Imam Al-Bukhari punya disebutkan tarakal Imam Al-Bukhari nahwan min 20 muallafan fil hadisi wa ulumihi wa rijalihi. Beliau mengarang lebih kurang 20 kitab. 20 tulisan beliau, kitab beliau yang mana isinya terkait dengan masalah hadis, ilmu-ilmu hadis dan juga para perawi-perawi hadis. Dan juga ilmu-ilmu yang lain. Wa ashharuha, dan yang paling terkenal
adalah kitab yang bernama Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahih, Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahih, Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu panjang betul judulnya kan. Sekarang yang biasa dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu dia. Nama kitabnya itu panjang, ya. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Ya. Al-Jami' artinya kumpulan. Jadi kalau kita buka Sahih Al-Bukhari itu kumpulan. Jadi bukan hanya masalah hukum saja. Ada nanti itu masalah hukum, ada masalah akidah, ada terkait dengan adab-adab, ada tentang kisah-kisah terdahulu yang Nabi ceritakan, ada tentang kisah-kisah yang akan datang, hadis akhir zaman, itu ada. Makanya disebut dengan Al-Jami', semua terkumpul di sana. Ada kitab hadis yang hanya membahas masalah hukum. Nama kitabnya misal dalam fikih Syafi'i itu Bulughul Maram. Pernah tahu Bulughul Maram? Bulughul Maram itu kitab hadis. Hanya saja fokus dari kitab hadis tersebut hanya masalah hukum. Jadi nggak akan kita temukan di situ masalah akidah, masalah adab, itu nggak ada di situ. Yang akan ditemukan dalam kitab Bulughul Maram hadis-hadis terkait dengan masalah hukum saja. Tapi kalau Sahih Bukhari banyak. Ada masalah tauhid, ada permulaan wahyu, ada kitabul iman, macam-macam di sana. Ya. Jadi disebut dengan Al-Jami'. Al-Musnad adalah sesuatu yang bersanad, bersambung. Bersambung dari beliau kepada gurunya, kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahih dengan jalur yang sahih. Jalurnya sahih. Artinya perawi-perawinya ini orang-orang yang dikenal sebagai orang yang adil, orang yang dhabit hafalannya, tidak ada kecacatan dalam hafalannya, begitu. Bersambung terus. Ya. Misal contoh hadis di awal-awal dari kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab permulaan wahyu itu adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, hadis innamal a'malu binniyat ini Imam Bukhari dapatkan itu jalurnya melalui Abdullah ibnu Zubair. Jadi Imam Bukhari ketemu dengan Abdullah ibnu Zubair. Kemudian Abdullah ibnu Zubair mengambil hadis ini dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini masuk ke tabi'in. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengambil kepada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini masuk kepada tabi'in juga. Kemudian Yahya bin Sa'id mengambil kepada Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim ini masuk kategori sahabat. Tabi'in masih tabi'in. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim ini mengambil kepada Alqamah. Alqamah ini sahabat. Alqamah ini mengambil hadis daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat. Jadi rentetannya ini jelas dia. Siapa-siapa orangnya, apa statusnya, sahabat kecil, sahabat besar, tabi'in, tabi'in, ini lengkap semua. Itu namanya dengan sanad yang sahih. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau dan hari-hari beliau. Jadi panjang nama kitab tersebut, tapi sekarang sering dikenal orang dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu di dalamnya terdapat lebih kurang 9.082 hadis. Ya, termasuk hadis-hadis yang berulang. Dalam pengkajian terbaru, pengkajian terakhir dari Sahih Al-Bukhari ini di tahun 1964 disebutkan bahwasanya hadis-hadis di dalam riwayat Al-Bukhari itu berjumlah 7.563 hadis yang sahih itu. Ya, ada sekitar 7.563. Dari berapa? Dari 100.000 hadis sahih yang dihafal oleh Imam Bukhari. Itu kecil sekali kan, berapa persen cumaan itu. Dan dari hadis-hadis yang 7.563 itu, kalau dihapuskan hadis-hadis yang tidak berulang,
Maka hadis yang tertera di sana sebanyak 2.607 hadis. 2.607 hadis. Nah, ini hitungan yang paling detail, paling terbaru, karena dulu ketika Imam Bukhari menulis hadis itu tidak dinomor-nomorin, tulis saja hadisnya. Tulis saja hadisnya begitu. Jadi di kemudian hari kan orang mulai membuat tarakib, penomoran ya. Nah, sekarang sudah mulai banyakkan penomoran itu. Nah, jadi dihitung ulang hadis-hadis dari Sahih Al-Bukhari itu. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari itu bazala juhdan kabiran wa waqtan tawilan khilala 16 sanah. Beliau memberikan pengorbanan yang luar biasa, waktu yang panjang untuk mengumpulkan hadis-hadis itu selama lebih kurang 16 tahun. 16 tahun. Dan beliau ketika menyusun Sahih Al-Bukhari itu, walam yadha fihi hadisan illa wa shalla rak'ataini. Beliau tidak akan menulis satu hadis dalam kitab beliau kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat. Nah, itu dia. Kenapa kitab Sahih Al-Bukhari itu sampai sekarang sudah ribuan tahun masih dipakai orang, dipercaya orang sebagai kitab hadis nomor 1? Karena beliau tidak sembarangan menulis itu. Selain beliau mengumpulkannya sampai 16 tahun, memilih dan memilih, ketika beliau menulis pun beliau dalam keadaan wudu dan sholat dulu 2 rakaat. Jadi ini ada sekitar berapa hadis? Ambillah tadi 7.500 hadis ya, 7.500. Berarti 7.500 kali Imam Bukhari sholat sunnah untuk satu kitab saja. Untuk satu kitab saja Sahih Bukhari 7.500 kali sholat. Coba bayangkan. Makanya keberkahannya itu mengalir sampai sekarang. Kenapa buku-buku sekarang itu tidak seperti buku-buku dahulu? Ya karena mungkin seperti itu, keberkahannya itu kurang. Pada masa Imam Malik saja, Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Ya. Ketika Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta, beliau juga sholat 2 rakaat sebelum menulis hadis dalam kitab Al-Muwatta. Sehingga pada masa yang bersamaan ada ulama lain mencoba menulis kitab hadis Al-Muwatta juga namanya. Lalu dilapor kepada Imam Malik, wahai Imam, ada orang tuh nulis kitab dinamakan Al-Muwatta juga, tapi dia selesai dia. Imam Malik lama nulis hadis karena sholat dulu ya, mau nulis sholat dulu. Ada ulama lain menulis juga hadis juga yang ditulis dinamakan Al-Muwatta juga. Kata Imam Malik apa? Hanya Al-Muwatta yang sebenarnya yang penuh keikhlasan yang akan bertahan. Al-Muwatta yang itu tidak pernah ditemukan setelah itu. Tidak ada orang yang ingat Al-Muwatta kecuali Al-Muwatta-nya Imam Malik. Imam yang tadi itu, yang syekh yang tadi itu tidak terkenal pun. Namanya siapa penulisnya saya tak tahu siapa. Ya saking tidak terkenalnya Al-Muwatta yang itu. Nah, itulah kenapa? Itulah bentuk keikhlasan orang yang menulisnya. Jadi kadang-kadang kita kan menilai keikhlasan itu sebelah mata. Padahal keikhlasan itulah yang membawa keabadian sebenarnya. Keabadian dalam keberkahan. Apalagi dalam amalan kan abadi dia. Subhanallah. Nah ini Waqalah rahimahullahu ta'ala, dan Imam Bukhari mengatakan ja'altuhu hujjatan wa baini wa bainallah subhanahu wa ta'ala. Aku jadikan hadis yang aku tulis itu sebagai hujjah. Sebagai hujjah ini sebagai pembela antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nanti Allah tanya tentang Imam Bukhari mengatakan, ya Allah, aku telah menuliskan hadis nabiku dengan sesohih-sohihnya yang aku tahu, begitulah. Jadi memang diniatkan untuk ibadah. Sama sekali tidak ada royalti atau apapun di sana. Lillahi ta'ala, subhanallah. Ya, begitulah ulama-ulama kita. Subhanallah, rahimahullahu ta'ala. Kemudian syaratul Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari menerapkan beberapa syarat-syarat yang ketat
ketika beliau menuliskan hadis atau beliau menerima hadis untuk dituliskan di dalam kitab beliau. Walam yanusul Imam Al-Bukhari ala syartil ladzi akhraja bi maujibihi. Imam Bukhari memang tak pernah mengatakan bahwa saya bikin syarat begini ya kalau mau menerima hadis. Enggak pernah Imam Bukhari mengatakan demikian. Tapi para ulama-ulama yang mendengar hadis, yang mendengar riwayat-riwayat dari Imam Bukhari melihat ada kesamaan sehingga membuat sebuah kesimpulan bahwa Imam Al-Bukhari itu menerima hadis dengan syarat-syarat seperti ini. Apa syaratnya yang disebutkan oleh para ulama ketika meneliti dari hadis-hadisnya Imam Bukhari? Wa kullu musannafin yara, dan semua penulis-penulis kitab hadis berpandangan annal Bukhari ikhtara ruwatahu mimma shtuhiru bil adalati wad dhabti wal itqan, bahwa Imam Bukhari itu sudah pasti memilih perawi-perawi hadis itu orang-orang yang sudah masyhur. Jadi benar-benar terkenal, orang-orang yang memang sudah dikenal bil adalati, dengan keadilannya, orangnya tidak pernah macam-macam, orangnya ini tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, wadhabti, dan hafalannya benar-benar kuat. Orang-orang mengakui beliau hafalannya kuat, perawi ini baru beliau ambil gitu. Wal itqan, dan juga mutkin hafalannya. Kemudian walam yaktafi al-Imam al-Bukhari bi ayyu asir ar-rawi may yarwi anhu, dan Imam Bukhari itu tidak mencukupkan perawi-perawi itu hanya dengan ada di dalam satu masa yang sama. Misal contoh tadi antara Umar bin Khattab dengan Alqamah, Alqamah dengan Umar bin Khattab itu hidup pada satu zaman yang sama. Artinya sama-sama hidup gitu. Kalau dilihat dari tanggal wafatnya, ya, dilihat tanggal wafat Umar, mereka masih sama-sama nih hidup nih pada satu masa yang sama. Ya. Bukan misalnya Umar wafatnya misal di tahun ke-15 misalnya, atau ke tahun ke-12. Alqamah ini belum lahir lagi. Tahun ke-12 Hijriah belum lahir, nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Tapi karena sama tahun wafatnya dengan tahun hidupnya ini masih ada ketemu, maka disebut dengan masih sezaman. Ada kemungkinan ketemu. Tapi Imam Bukhari tidak hanya begitu saja, harus benar-benar diketahui bahwa Alqamah ini memang ketemu dengan Umar bin Khattab. Harus dipastikan dulu ketemu orangnya. Nggak cukup dengan hidup sezaman saja. Oh, sama-sama hidup sezaman mereka. Ya, sama-sama ada di kota Pekanbaru mereka. Nggak bisa begitu. Imam Bukhari nggak mau. Imam Bukhari mau Alqamah ini memang ada ketemu langsung dengan Umar bin Khattab. Kalau memang Alqamah meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ketemu nggak? Ketemu. Kalau ketemu oke, kita ambil hadisnya. Begitu. Saking Imam Bukhari ini betul-betul ketat dalam seleksi masalah hadis. Itu kalau Imam Bukhari harus berada dalam satu zaman yang sama antara satu rawi dengan rawi berikutnya, dan keduanya pernah bertemu. Jadi saya meriwayatkan misalnya dari Ustaz Sahnan, ya. Nah, saya sama Ustaz Sahnan sama-sama tinggal di Pekanbaru, ya. Sama-sama kami hidup di zaman yang sama. Pernah ketemu enggak? Tidak pernah ketemu langsung sih. Nggak pernah dipastikan bahwa ketemu langsung atau enggak langsung. Ini kalau Imam Bukhari nggak diterima nih. Harus pastikan ketemu. Itu baru diterima periwayatan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga memang dengan syarat yang sangat ketat seperti itu, Sahih Imam Al-Bukhari ini dinobatkan sebagai asahhu kitabi ba'dal Quran, sesahih-sahihnya kitab hadis setelah Al-Quran. Itu dari riwayat Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari itu. Baik, itu Imam Al-Bukhari. Kemudian yang berikutnya adalah
Al-Imam Muslim. Nah, ini yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Ini orang yang pada masa berikutnya, ya, pada masa berikutnya yang memang menuliskan kitab hadis, dan kitab hadis beliau ini adalah kitab hadis yang diterima dan dinobatkan sebagai posisi nomor 2. Ya, posisi nomor 1 Sahih Bukhari, posisi kedua adalah Sahih Muslim. Siapa itu Imam Muslim? Nama beliau adalah Hujjatul Islam Abul Hasan Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, ya, wulida sanah mi'atin wa arba'ah. Jadi Imam Muslim ini lahir di daerah Naisaburi. Naisaburi ini daerah dekat-dekat Iran lah, ya, Azerbaijan, Iran, daerah sana, Naisabur. Dan beliau lahir pada tahun 204 Hijriah. Pas di tahun yang sama wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu tahun 150 sampai 204 Hijriah. Jadi meninggal Imam Asy-Syafi'i, lahirlah Imam Muslim. Ya, subhanallah. Ya, begitulah para ulama kita terus berganti-ganti. Ya. Dan Imam Muslim ini belajar semenjak kecil lagi hadis-hadis dari masyayikhnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini hidup sezaman. Ya, hidup dalam sezaman, ada sezaman karena Imam Al-Bukhari itu wafat lahir tahun 194. Imam Muslim 204. Jadi beda sekitar 10 tahun antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim, ya. Jadi mereka satu zaman yang sama, tapi duluan Imam Bukhari, ya, 10 tahun lebih tua. Uniknya Bapak Ibu sekalian, antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim nggak saling mencontek hadis. Ini yang dulu pernah waktu saya belajar mustalahul hadis ini, usul hadis, saya bingung. Imam Bukhari kan selalu kita lihat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Lalu saya pelajari, ya, kenapa ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Saya pelajari. Dalam hati saya berbisik, kenapa lah Imam Muslim itu nggak mencontek aja dari Imam Bukhari? Imam Bukhari kan jauh perjalanan, ya, contek aja lah punya Imam Bukhari itu, kan selesai, ya kan? Contek aja punya Imam Bukhari, Imam Muslim dapat yang sudah sahih-sahih, sudah dapat dia. Kenapa Imam Muslim juga melakukan perjalanan seperti Imam Bukhari dan kemudian menemui guru-guru yang ditemui oleh Imam Bukhari? Jadi bukan saling contek-mencontek. Oh, sana sudah Imam Bukhari udah ketemu nih sama syekhnya nih, misalnya, ya kan? Misalnya Ibnu Zubair ketemu dengan Ibnu Zubair. Ya udahlah, ngapain saya kesana lagi? Ambil aja lah yang punya riwayat Imam Bukhari. Toh dari Ibnu Zubair juga kok, kan gitu. Ternyata tidak. Imam Muslim melakukan perjalanan pencarian hadis juga sama seperti Imam Bukhari. Beliau menemui orang-orang ahli hadis, ya, baik di Makkah, di Madinah, di Kufah, di Naisabur, di mana-mana beliau temui mencari hadis. Beliau melakukan cara yang hampir sama dilakukan oleh Imam Bukhari. Dapat hadis, dipastikan kesahihannya. Nah, ketika Imam Bukhari menuliskan Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim menuliskan Sahih Muslim. Ulama-ulama lain melihat, membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim. Dilihat, loh, kok ketemu ini? Kok ketemu? Imam Muslim nemuin juga Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair. Imam Bukhari juga menemui Abdullah Ibnu Zubair. Hadisnya pun sama. Innamal a'malu binniyat. Ini juga innamal a'malu binniyat. Sama. Padahal mereka nggak saling contek, nggak saling mencontek mereka. Itulah kemudian yang dinamakan dengan riwayat Bukhari Muslim. Mereka nggak saling contek, tapi karena sama-sama mencari, ketemu hadisnya di sini, ketemu hadis ini. Ketika dilihat sama ulama yang lain, loh, kok sama ya? Hadisnya sama. Lihat perawinya siapa? Loh, Ibnu Zubair juga. Oh, sama, gitu. Oh, berarti mereka berguru pada guru yang sama pada masa yang berbeda-beda.
jalur dan jalan yang berbeda-beda. Sehingga para ulama melihat kalaulah ketemu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, maka derajat hadisnya ini menjadi yang paling tinggi, yang disebut dengan muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu tingkatan yang paling sahih. Kenapa? Sama-sama diriwayatkan oleh orang yang sahih. Itulah kenapa dalam kita mengaji atau membaca di artikel-artikel kadang-kadang ada dari Bukhari aja, HR Bukhari. Ya, kita lihat hadis lain HR Muslim. Tapi ada sekali waktu kita lihat hadis itu HR Bukhari Muslim. Itu dia sebabnya. Karena sama-sama diriwayatkan oleh dua orang imam hadis yang luar biasa. Padahal mereka nggak saling contek. Imam Muslim ini ketika diperiksa ataupun pengakuan beliau, Imam Muslim ini menghafal sebanyak 300.000 hadis, 300.000 hadis yang beliau dengar. Wastaghraqa fi tahdhibihi wa tanqihihi 15 sanah, dan beliau tenggelam dalam memilah-milih hadis itu selama 15 tahun. Imam Bukhari 16 tahun, Imam Muslim 15 tahun bergelut dengan masalah hadis ini aja. Wa qala al-Imam Muslim, dan Imam Muslim itu mengatakan dari 300.000 hadis yang beliau hafal, ma wada'tu syai'an fi kitabi hadza illa bihujjah. Aku tidak akan menuliskan hadis dalam bukuku ini, Sahih Muslim ini, kecuali ia memiliki alasan. Alasan kenapa aku letakkan hadis ini, tulis hadis ini. Alasannya karena dia sahih. Ya, kenapa dia sahih? Ada alasannya. Karena perawinya ini sahih, karena perawi ini sahih, karena perawi ini sahih. Wa ma asqattu minhu syai'an illa bihujjah, dan tidak aku hapuskan hadis dari kitabku ini, dari buku yang aku tulis ini, kecuali memang hadis itu ada dalilnya bahwa ini enggak sahih ini. Gitu. Jadi beliau enggak sembarang bukan karena suka tak suka, bukan masalah hafal tak hafal, ya. Tapi beliau ini dalilnya ini, bahwa nggak bisa sampai sahih karena perawi ini ada sedikit kurangnya. Perawi ini oke, tapi yang ini ada kurangnya. Maka nggak cocok aku tempatkan di dalam Sahih Muslim, nggak dimasukkan. Begitu, subhanallah, luar biasa. Begitulah para ulama kita menjaga orisinilitas dari sahih hadisnya. Wa qala laisa kullu syai'in indi sahihun wada'tuhu hana, dan sungguh tidak semua hadis sahih yang aku miliki aku letakkan di dalam Sahih Muslim ini. Innama wada'tu ma ajma'u alaihi. Adapun yang aku letakkan di dalam Sahih Muslim ini hanyalah hadis sahih yang disepakati oleh para ulama kesahihannya. Jadi bukan sembarang hadis ini sahih ini letak, tidak. Dari yang sahih-sahih ada yang masih diperdebatkan nih oleh para ulama antara sahih nggak sahihnya, nggak diletak. Padahal menurut beliau itu sahih, tapi menurut ulama lain nggak sahih, nggak jadi diletak. Tapi kalau sepakat ulama semua bahwa ini hadisnya sahih, baru diletakkan di dalam Sahih Muslim itu. Wa yuridu ma wujida indahu fiha syaratu sahih al-mujma' alaihi. Yang dia maksud itu adalah bagaimana syarat-syarat tadi memang terkumpul di dalam hadis yang sahih. Nah, berapa jumlah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim? Di dalam Sahih Muslim terdapat lebih kurang 5.362 hadis. Dari 300.000 hadis diperas, dipilih, tinggal 5.362 hadis.
Itu pun masih ada hadis yang berulang. Kalau dipangkas lagi dengan hadis yang tidak berulang, maka jumlah hadisnya 3030 hadis. Nah, ini dia yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Subhanallah. Nah, karena juhud ataupun karena semangat dan juga pengorbanan kedua imam ini, ya, dari banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka banyak sekali para ulama yang tertolong, Bapak Ibu sekalian. Karena memang pada masa dahulu, kalau kita tarik flashback ke belakang, kenapa Imam Abu Hanifah di Kufah dulu, beliau lebih mengutamakan qiyas daripada hadis ahad. Jadi hadis itu kan ada hadis yang mutawatir, ada yang hadis ahad. Mutawatir ini perawinya banyak dari kalangan sahabat, hadis ahad ini hanya satu orang sahabat yang meriwayatkannya. Imam Abu Hanifah lebih memilih qiyas, mengkiaskan hukum yang ada dengan hukum yang lain daripada bertemu dengan satu hadis tapi periwayatnya hanya satu orang sahabat. Beliau gak mau jadikan itu sebagai dalil untuk hukum. Kenapa? Karena pada masa itu beliau termasuk kesulitan menghadapi hadis-hadis palsu. Jadi orang dulu banyak yang bikin hadis-hadis palsu demi untuk meraih keuntungan pribadi, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah hadis itu juga menarik nih. Sering nih hadis dijadikan hujah di pesantren kalau sekarang. Ya. Apa hadisnya? Man akala bazinjan tala umruhu. Siapa yang makan terong maka panjang umurnya. Nah, itu hadis ya, yang santer di pesantren. Kenapa? Di pesantren sering dimasak itu terong. Nah, jadi dibuatlah di situ hadis man akala bazinjan tala umruhu. Dulu kisahnya konon katanya ada salah seorang dari pemimpin pada masa itu yang suka kali makan terong. Jadi untuk menyenangkan hati si pemimpin ini, penguasa wilayah ini, datanglah ulama mengarang hadis. Oh, Masya Allah Tuhan suka dengan terong. Masya Allah, pantaslah Tuhan panjang umurnya. Kok bisa gitu? Iya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man akala bazinjan tola umruhu. Siapa yang suka makan terong, panjang umurnya. Pantaslah Tuhan. Senanglah Tuhan ini tadi kan. Oh iya, cocok juga ya, pantaslah panjang umur saya. Kasihlah uang, kasih emas. Begitu Pak. Ya, zaman dulu juga sudah ada ulama yang begitu, yang menjilat-jilat itu ada dari dulu. Oh saya kalau sekarang ada. Dari dulu sudah ada sampai mengarang hadis. Ya. Dalam sebuah kisah juga yang disebutkan di masa Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid. Ya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sibaka illa birrimayah birrimayah. Mohon maaf saya agak lupa hadisnya. Tidak ada perlombaan kecuali dengan anak panah, busur dan anak panah gitu. Artinya kalau memang ingin berlombalah dengan berkuda dan memanah. Boleh kalau buat perlombaan berkuda dan memanah. Nah, khalifah pada masa itu senang main burung merpati. Bukan burung merpati sih sebenarnya, ya semacam burung begitulah. Ya, mungkin Bapak itu pernah lihat kalau di YouTube itu orang-orang Arab kaya sekarang tuh main burung apa namanya itu, macam burung pemakan bangkai, macam burung elang, ya terbang nanti gitu dia. Jadi pada masa dulu itu yang dipakai burung merpati, disuruh terbang cantik-cantik. Kalau merpati ini kan dalam bahasa Arab namanya hamamah. Jadi hadis tadi Pak ditambahkan ya, ar-rimayah wal hamamah. Ya, tidak ada perlombaan kecuali berkuda, memanah dan main burung merpati. Ya. Disebutkan hadis ini di depan khalifah. Khalifah pun senyum-senyum ya kan, mantap juga berarti yang saya lakukan ini nggak salah nih. Kasih lakukan. Ulanglah ulama tadi ini bawa uang emas Pak.
Mas. Terus asistennya bilang, wahai Khalifah, engkau kan tahu hadisnya? Tahu katanya. Kan gak ada tambahan al-hamamah itu kan gak ada. Iya, saya tahu gak ada. Terus ya udah, saya kasih aja dia. Nah, itulah yang dia dapatkan di dunia ini katanya. Jadi untuk mendapatkan itu berbohong juga, bikin hadis-hadis palsu. Nah, ini seperti ini ada, bukan tak ada. Ya, bukan tak ada. Jadi cari itu. Apalagi zaman dulu kan susah Pak. Kita mau konfirmasi satu hadis itu susah. Saya dengar hadis ini dari fulan bin fulan. Di mana fulan bin fulan? Fulan bin fulan itu di Madinah. Saya waktu umrah kemarin ketemu dengan beliau mendengar hadis ini. Posisi kita di mana? Posisi di Irak. Kan jauh tuh. Mau konfirmasi satu hadis harus balik ke Madinah lagi. Mau berapa bulan ke sana kan begitu. Mau konfirmasi susah. Kalau sekarang kan kita telepon. Kalau dulu kan susah. Makanya untuk mengkonfirmasi hadis itu berat. Imam Al-Bukhari ini bersama Imam Muslim memang mereka jalan. Hadis-hadis yang banyak mereka dapat, mereka kumpul, mereka dengar ada hadis. Siapa? Si fulan. Di mana tinggal? Di Madinah. Mereka cari itu. Mereka kumpulin dulu riwayat perawi-perawi yang memang lokasi tinggalnya di Madinah. Ketika mereka berangkat ke Madinah, mereka cari orang-orang itu, perawi-perawi itu. Dikonfirmasi benar gak ada menyebutkan hadis ini. Ya. Kalau sempat sampai ke fulan bin fulan, wahai tuan guru, pernah gak tuan guru mendengar hadis ini? Kata tuan gurunya, gak pernah. Berarti kan hadis palsu. Ada yang memalsukan hadis itu. Nah, inilah jasa yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Mempersingkat konfirmasi satu hadis dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Sesuatu yang pada masa dulu sangat sulit dilakukan. Nah, kalau sekarang kenapa tidak ada lagi perawi hadis? Zaman sekarang kenapa nggak ada lagi orang seperti Imam Bukhari gitu, yang jalan dari satu kota ke kota lain, di Mekah, di Madinah, ambil hadis, meriwayatkan. Kenapa sekarang nggak ada lagi? Karena pada masa sekarang itu salah satu sebabnya kesulitan untuk mengkonfirmasi. Ya, udah terlalu jauh jaraknya dengan perawi-perawi ini. Ya, dapat perawi terlalu jauh. Maka orang sekarang mengandalkan kitab-kitab hadis yang sudah dikonfirmasi oleh para ulama kesahihannya, seperti Sahih Bukhari tadi. Jadi nggak perlu lagi kita sibuk-sibuk untuk meneliti nih. Ini sahih nggak hadisnya ya? Bagaimana kita cari orangnya nih? Ya, di mana di Madinah? Nggak perlu lagi sekarang. Sekarang dengan adanya Sahih Bukhari, dengan adanya Sahih Muslim, maka kita dapat mengkonfirmasi hadis ini. Oh ya, ini hadis ini sahih. Oh, ini hadis ini Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Nah, seperti itu. Ya, maka sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Sekarang yang ada orang yang disebut dengan al-musnid. Al-musnid itu orang yang menghafal hadis dan mengambil periwayatannya dari guru ke guru ke guru. Itu namanya al-musnid namanya. Zaman sekarang ada waktu itu dari Langkat, seingat saya, tuan guru, saya lupa nama beliau itu, tapi beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Beliau berangkat ke berbagai kota, ke Mekah, menjumpai ahli hadis di Mekah, mendengarkan hadis-hadisnya sampai khatam tuh Sahih Bukhari. Karena guru yang ini mendapatkan dari gurunya lagi, sampai kepada Imam Bukhari. Maka sanadnya bersambung, sanadnya bersambung. Berangkat lagi ke Madinah, mencari guru syekh di Madinah yang memang memiliki sanad yang bersambung, Sahih Muslim. Maka beliau dengarkan sampai habis. Ya, seperti itu. Ada, saya lupa nama tuan guru kita itu. Tapi sudah rahimahullah ta'ala, itu ada. Tapi namanya musnid, bukan perawi lagi. Tapi al-musnid, orang yang mengumpulkan periwayatan ya, hadis-hadis tersebut. Nah, untuk apa? Untuk mengambil tabarukan, mengambil barokah. Ya, bahwa beliau mengambil hadis secara muttasil, secara bersambung dari gurunya daripada guru
berikutnya lagi, keluarga berikutnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Ya. Kemudian syaratul Imam Muslim fi sahihi, syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim di dalam menuliskan hadis di Sahih Muslim. Annal Imam Musliman, sesungguhnya Imam Muslim iktafa bi mu'asaratir rawi liman yarwihi anhu. Imam Muslim itu mencukupkan periwayatan itu dari satu rawi kepada rawi yang setelahnya, itu cukup dengan masih hidup dalam satu zaman. Oh, sama-sama nih, saya sama Ustaz Sahnan berada pada zaman yang sama, kami hidup di zaman yang sama, maka periwayatan ini diterima. Walaupun saya nggak konfirmasi, ya apakah memang saya sama Ustaz Sahnan itu ketemu atau enggak. Pokoknya mereka satu zaman diterima. Kenapa? Karena kalau yang namanya satu zaman itu boleh jadi nggak ketemu langsung, tapi riwayatnya sampai gitu. Dan mereka sebagai perawi-perawi ini nggak akan mungkin bohong. Nah, ada salah satu yang disampaikan oleh guru kami terkait dengan masalah periwayatan. Dia sezaman tidak ketemu, tapi ada hadisnya. Seolah-olah terputus, padahal nggak terputus. Begini, ada beberapa periwayatan yang memang disembunyikan oleh para imam kita, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Ada satu orang yang di skip di sana, satu orang di skip. Tapi ini nggak banyak hadis ini. Tapi sahih dia. Kenapa nggak banyak dan ini di skip? Pada masa dinasti Muawiyah dan Abbasiyah itu, orang-orang yang masih keturunan dari Sayyidina Ali, habaib-habaib itu dikejar, diburu, dibunuh. Dikejar, diburu dan dibunuh. Maka mereka nggak pernah menampakkan bahwa mereka keturunan dari Sayyidina Ali, artinya keturunan dari Nabi Muhammad. Ya, Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Hasan Husain. Nah, keturunan Hasan Husain ini nggak pernah menampakkan diri. Kenapa? Kalau ada mereka dibunuh. Tetapi keturunan Sayyidina Hasan dan Husain ini banyak merawikan hadis. Mereka banyak dengar hadis dari kakek-kakek mereka, kan turun-temurun mereka itu. Nah, ada beberapa hadis yang perawinya ini nggak disebutkan, ya, nggak disebutkan, seolah-olah terputus, padahal nggak terputus. Kenapa disembunyikan? Supaya Imam Bukhari, Imam Muslim itu nggak dikejar oleh penguasa setempat waktu itu. Nah, itu ada. Ya, jadi walaupun ada yang seperti itu, tapi para ulama sudah sepakat karena tahu alasannya kenapa ini nggak ketemu dia, nggak ketemu dia. Kok langsung ke sini ya? Harusnya karena satu orang lagi disembunyikan demi keamanan para alim ulama kita. Nah, ini dia. Jadi ada amanah di sana, ada juga masalah keselamatan di sana. Baik, terima kasih Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang memisahkan kita. Nah, sekarang kita sudah paham kenapa di dalam artikel-artikel, tulisan-tulisan ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari Muslim. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.